Terima kasih Bapak Aris, Ibu Dewi Astuti, Bapak Adi Warman Karim, dan Pak Ahmad Kapermana. Bapak dan Ibu semua, sebelum kita melanjutkan untuk sesi webinar kedua, dimohon kepada Bapak Ibu semua agar dapat membuka kamera, karena kali ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi buat Bapak Ibu semua, dimohon untuk dapat membuka kamera, karena kali ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Sudah siap Bapak Ibu? Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, dengan demikian selesai sudah webinar sesi pertama ini, dan kita akan lanjutkan dengan sesi kedua. Namun sebelum kita memasuki webinar sesi kedua, mari kita saksikan video berikut ini. Insurance list connecting to your customer and partner. Selain sebagai ajang corporate branding, Space Insurance List di majalah media asuransi kini hadir sebagai media yang menghubungkan antara perusahaan perasuransian dan mitra bisnis atau masyarakat. Dalam box logo perusahaan Anda, kami sematkan QR code yang dapat di-scan dan terkoneksi dengan website atau aplikasi perusahaan Anda. Bagi yang sudah ada logonya, Anda sudah on the right way atau sudah di jalan yang benar. Nah, bagi yang belum nih, segera hubungi tim marketing kami. So, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini buat perusahaan Anda terkoneksi lebih cepat dengan mitra bisnis dan pelanggan. Peserta webinar yang kami hormati, sesi kedua ini akan memberikan gambar kepada kita mengenai bagaimana kesiapan unit syariah melakukan spin-off dan kinerja dua perusahaan asuransi syariah yang telah berdiri sebagai entitas sendiri setelah berpisah dari induknya. Baiklah, pada sesi webinar kedua kita kali ini, kita akan dipandu oleh Bapak Edi Santosa selaku Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Berikut profil singkatnya. Kepada Bapak Edi, silahkan memandu sesi webinar kedua ini. Waktunya sampai pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Mas Fasirul selaku MC kita pada webinar siang sampai sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Jalil dan Pak Aris, pimpinan media asuransi yang saya hormati. Pembicara sesi pertama tadi ada Bu Dewi, kemudian ada Pak Adi Warman, dan Pak Ahmad Permana. Kemudian pembicara sesi kedua, Pak Erwin Lukman. Pak, selamat bergabung Pak Erwin. Kemudian ada Pak Hilman. Ya, Pak. Ya. Ada Pak Hilman Simanjuntak, sudah bergabung. Kemudian Pak Paul Stio Kartono. Para tokoh dan senior industri asuransi yang serta jasa keuangan yang saya hormati, juga para peserta webinar. Pada sesi kedua ini akan ada 3 pembicara yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan kita semua. Nah, sebelum sampai ke beliau-beliau menyampaikan materinya, mari kita saksikan profil singkat ketiga pembicara ini.
Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar, saya akan menyampaikan beberapa hasil kajian lembaga riset media asuransi atas kinerja asuransi syariah. Ini gabungan full fledged dan unit syariah. Ini Pak Erwin datanya mungkin lebih lengkap dari yang kami punya nih, Pak Erwin. Jadi izin Pak Erwin, kalau kita lihat industri asuransi syariah selama 3 tahun terakhir, sebelum dan saat pandemi, yaitu 2019 sampai 2021, kalau kita lihat di asuransi jiwa syariah, beberapa indikatornya menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus, kontribusi bruto naik, klaimnya juga naik, kemudian cadangan teknis naik, pendapatannya juga naik, beban juga meningkat. Nah, tapi laba bersih, aset, dan likuiditasnya turun. Itu yang terjadi di 2021 dibandingkan 2019. Kalau di asuransi umumnya, hanya klaim dan laba bersih yang turun, sementara indikator-indikator yang lainnya itu naik semua. Data lembaga riset media asuransi memang sampai 2021. Nah, kita berharap dari ketiga pembicara ini mungkin akan ada highlight-nya di 2022-nya seperti apa. Karena kalau kita bicara 2022 dengan kondisi perekonomian yang sudah semakin membaik, kemudian stabil, ini mudah-mudahan semuanya akan bagus, jauh lebih bagus dibandingkan 2021. Nah, dua pembicara kita adalah dari industri, yaitu Pak Hilman dan Pak Paul, sedangkan Pak Erwin akan lebih pas bicara dari sisi industri secara besarannya. Nah, kita pengen tahu nih untuk Pak Erwin, nanti apakah kondisinya seperti apa industri kita, terus kemudian bagaimana kesulitan spin-off-nya seperti apa. Pak Erwin Nukman, saya persilakan sebagai pembicara pertama, Pak. Waktunya boleh sampai 20 menit dari sana. Silakan Pak Erwin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada majalah media asuransi yang sudah mengundang kami dan untuk menyampaikan dengan tema yang luar biasa, clickbait-nya luar biasa nih, spin off, bukan karena terpaksa gitu. Kalau nggak dipaksa mungkin juga orang nggak ini ya. Ini barangkali sama kayak seperti lembaga pernikahan, kalau dipaksa juga nggak pas, nggak enak ya Pak. Jadi harus ada kesadaran dan juga ada, karena kita harus syariah, harus ada girohnya tersendiri. Karena kalau tidak ada semangat, ya maka tidak akan sampai tujuan atau tidak bisa memaknai daripada keberadaan perusahaan asuransi syariah yang secara utuh itu sendiri. Barangkali saya ingin mundur sedikit dulu Pak Edi. Ini kenapa sih kok tiba-tiba ada aturan spin-off segala macam? Sebenarnya tidak dadakan sebenarnya. Karena kalau kita mundur di tahun 1994 pertama kali perusahaan asuransi syariah pertama kali ada di Indonesia, itu dilanjutkan tahun 1995 dan seterusnya. Itu baru mulai ada tanda petik ruksohnya Pak. Nah ini kalau kita sama kayak kita lagi puasa itu ada ruksoh kalau kita mau safar. Jadi kalau misalnya lagi safar boleh nggak puasa, atau mungkin sholat boleh di jamak atau di qodor, tapi nggak bisa selamanya. Nah, ketika kita sudah tiba di suatu tempat, mungkin 3 hari aturannya gitu ya, ya sudah kita harus menjalankan sholat seperti biasa, puasa jadi wajib lagi. Nah hal yang sama juga ketika pertama kali di tahun 2003 pemerintah waktu itu mengeluarkan 2001 dulu keluar fatwa, lalu 2003 baru keluar izin pendirian kantor cabang syariah. Tujuan awalnya adalah untuk inkubasi. Tujuan dasarnya untuk inkubasi. Jadi kalau langsung tahun 2003 itu disuruh semuanya perusahaan yang beroperasi secara penuh, kelihatannya belum pada waktunya. Karena waktu itu juga perangkat-perangkat aturan juga belum lengkap, sehingga diperkenankanlah tanda petik rukso tadi ya. Lalu di 2010 dirubah, yang namanya kantor cabang harus dirubah menjadi unit syariah. Kalau kita lihat dari struktur organisasinya, sebenarnya unit syariah ini sebenarnya sudah merupakan bibit dari suatu entitas yang berdiri independen, yaitu semacam strategic business unit atau SBU. Jadi sebenarnya tidak dadakan, lalu diperkuat di tahun 2014 keluar Undang-Undang 40 yang mensejajarkan antara asuransi dengan asuransi syariah. Kalau kita lihat di seluruh nomenklatur kata-kata yang keluar di sana, ada asuransi syariah, ada asuransi umum, ada asuransi umum syariah, ada asuransi jiwa syariah, reasuransi juga ada reasuransi syariah dan seterusnya. Ini berarti sudah mensejajarkan. Jadi sebenarnya ketika di 2014 itu keluar aturan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang dadakan. Kalau memang semua belajar mundur historical, yang jadi masalah mungkin ketika datang tiba-tiba tidak mengikuti atau tidak mundur membaca aturannya,
ibaratnya mohon maaf ya Edi, mungkin belajar kitab baru tapi tidak menuntutannya dasar hukum pertamanya nggak ada. Nah ini susah, ini jadi kelewat jadinya gitu. Nah ini kita kembali bahwa sebenarnya aturan tentang pemisahan unit syariah atau sebuah perusahaan yang beroperasi secara penuh itu sebenarnya bukan sesuatu yang dadakan. Jadi sudah diaturan. Bahkan 2014 sebenarnya sudah diatur 10 tahun. Jadi kalau misalnya 10 tahun waktu itu nggak cukup, ya bingung juga gitu ya. Artinya siap nggak siap kita kembalikan. Kalau memang tidak ada niat, tidak ada girohnya, ya susah juga. Jadi mungkin kalau karena untuk willingness pribadi mungkin tidak ada, ya sudah akhirnya mungkin pemerintah akhirnya tanda petik memaksa gitu Pak Edi. Itu mungkin kira-kira dasar utamanya. Mungkin sedikit gambaran umum ya Pak, walaupun tidak kita tayangkan di sini, tapi di 2022 alhamdulillah semakin membaik dari apa yang Bapak sampaikan tadi dibandingkan 2021 Pak. Jadi ini barangkali alhamdulillah di masa-masa kita mungkin secara umum ya, ekonomi secara makro di Indonesia masih mengalami challenge, mengalami kesulitan. Alhamdulillah industri asuransi syariah khususnya itu di seluruh aspek ya, di asuransi jiwa, asuransi umum maupun reasuransi syariah, ini semua mencatatkan hasil-hasil yang positif dan baik Pak. Sementara itu Pak Edi. Baik Pak Erwin, sebelum ke pembicara berikutnya, kalau untuk kesiapan secara umum Pak, ini kan tadi Bapak mengatakan 2014 undang-undangnya keluar, ada waktu 10 tahun gitu ya. Kalau nggak siap juga ya perlu dipertanyakan. Nah ini sekarang peta kesiapannya seperti apa? Mungkin bisa dibagikan Pak. Baik, ini akan beragam nih Pak. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi hanya gambaran umum. Jadi kalau dikategorikan, ada yang siap, ada yang sudah siap, ada yang nggak siap, atau mungkin ada yang ya udahlah, ibaratnya kalau di sebelah itu disebut sebagai generasi rebahan, nunggu aja lah gimana hasilnya gitu ya, dipaksa atau nggak dipaksa. Nah, kita bicara satu persatu. Kalau yang sudah siap, mungkin tadi juga ada salah satu pembicara juga yang perusahaannya juga sudah siap. Ini dan sebelumnya lagi juga udah ada yang juga udah siap, perusahaan asuransi umum mungkin tidak hadir, dan barangkali kalau dibilang siap, baik ada aturan maupun tidak aturan, ya mungkin sekali kalau boleh saya izin juga berkenan hadir mungkin sebagai saksi pelaku ya Pak. Saksi pelaku di tahun 2014 itu aturan ada. Tetapi saat itu perusahaan asuransi dulu masih milik BUMN ya, masih BUMN ya, itu sudah menyiapkan diri sejak tahun 2012 Pak untuk menjadi perusahaan yang beroperasi secara penuh, secara mandiri. Jadi sebelum ada aturan pun sudah berusaha untuk mandiri, dan akhirnya di 2016 pun akhirnya beroperasi secara penuh. Ini barangkali kalau di sini ada pembicara, ada Pak Hilman, ada Pak Pol, ini mereka ini sebagai dokter anak Pak yang mendapatkan amanah untuk menjaga bayi yang lahir. Saya barangkali hanya bisa menjadi bidan Pak, hanya bisa bantu kelahirannya, tapi tidak diperkenankan menjadi dokter anak. Jadi ini mungkin tadi yang jadi salah satu catatan ya tadi ya. Waktu itu mungkin tidak ada komitmen bahwa ketika ada orang ingin willing untuk pindah ke syariah, ya waktu itu tidak aturannya Pak. Jadi ya sudah, pilihannya tetap di konven atau ya terpaksa jadi TKI waktu itu Pak saya Pak. Jadinya ya saya memilih jadi TKI lah ceritanya kayak gitu. Nah, ketika kembali ke tadi siap atau tidak siap, ini saya kira kembali pure adalah kepada pemegang saham. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah corporate action yang sesuai POJK-nya ranahnya merupakan ranah RUPS. Ya, perusahaan itu bisa menentukan RKPWS-nya, rencana pemisahan unit syariahnya itu hanya berdasarkan RUPS. Jadi kalau hanya level komisaris, level direksi atau DPS, ini saya kira ini belum sampai ke sana karena ranahnya ranah RUPS. Nah, yang menjadi isu adalah jangan-jangan penyampaian kepada pemegang sahamnya ini belum utuh, belum sempurna, sehingga karena mungkin mereka rata-rata jauh ya Pak, rata-rata jauh bukan di Indonesia, sehingga tidak memahami secara langsung lapangan. Mungkin kendalanya memang mungkin akan lebih sulit. Kenapa? Karena ketika ya kalau dibilang lebih sulit, ya wajar. Mohon maaf ya Pak. Sebagai Muslim, tentu lebih sulit. Kalau mau menjalani sebagai Muslim, tidak ada paksaan menjadi Muslim, tetapi begitu masuk Muslim ya ada aturan-aturannya. Contoh, hari ini kita mesti saum Ramadan. Ya, kalau misalnya mungkin tidak beragama Islam, mungkin tidak ada kewajiban, mungkin bisa makan atau bisa minum dan seterusnya. Nah, itu ada aturan-aturan yang tidak bisa kita hindari.
pilihannya sama, mau masuk sekolah negeri, mau masuk sekolah swasta. Masuk sekolah negeri mungkin masuk jam 6:30, pulang jam 12. Sekolah swasta mungkin masuk jam 8, pulang jam 3 atau jam 5. Nah, ini kembali masing-masing ada aturannya. Bagi yang siap tentu sudah mempertimbangkan, termasuk risiko-risiko mungkin di tahun-tahun awal terjadi konsolidasi, terjadi minus. Tapi kalau kita lihat nanti mungkin juga disampaikan oleh baik dari sini ada Pak Hilman atau Pak Paul, atau mungkin di perusahaan yang pertama kali itu juga sudah kita lihat di lapangan keuangannya sudah jauh membaik ketika mereka pertama kali berdiri secara penuh. Jadi kalau dibilang dari sisi keyakinan, insya Allah rezeki sudah ada jalannya. Namun tentu bukan cuma keyakinan doang kan, tentu harus ada ikhtiarnya. Nanti mungkin clue-cluenya akan lebih dari para pelaku ini ya Pak, akan lebih tepat. Nah, bagi yang tidak siap, ada dua kemungkinan. Pertama memang tidak siap dari sisi manajemen risikonya, karena manajemen risiko tentu ketika rencana bisnis ini kan strategi sekali ya Pak. Kalau mereka tidak siap, ya ini tentu bisa jadi dipertanyakan kembali kepada kajian awalnya. Bagaimana sih pertama kali mereka masuk ke bisnis syariah? Apakah cuma asal nice to have, cuma asal hadir, atau memang sebenarnya sudah berusaha, tapi memang mungkin ternyata ibaratnya ya namanya masing-masing strategi mungkin kurang pas. Nah, ini kan perlu dikaji lebih dalam. Jadi kelihatannya dari sisi kacamata regulator sudah diberi kesempatan cukup waktu ya Pak, cukup waktu. Akhirnya mungkin tadi kalau kita dengar clue-nya dari Bu Dewi, kelihatannya tanda petik. Jadi akan ada pemaksaan Pak. Jadi kalau misalnya spin-off bukan karena terpaksa, ya niatannya tentu potensi pasarnya masih sangat luas. Dan nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan bicara tentang potensi-potensi Pak. Silakan Pak Edi, kembali saya kebagian. Baik, terima kasih Pak Erwin. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita beralih ke pembicara berikutnya adalah, tadi Bu Dewi menyampaikan masukan sudah diterima. Nah, ingin tahu Pak, apakah seluruh masukan dari industri ini lewat AASI sudah disampaikan ke OJK Pak? Ya Pak, mohon maaf tadi saya tidak mengikuti penyampaian Bu Dewi secara utuh, tapi semua penyampaian aspirasi dari seluruh anggota sudah kita sampaikan berkali-kali ya Pak, bukan cuma sekali aja. Tapi karena sudah akan ada RP OJK khusus spin-off, kita sampaikan ulang dan berbagai masukan, termasuk juga yang cukup mengagetkan juga adalah batasan yang berubah juga, dan ada lagi, tapi itu mungkin akan kita tanggapi lebih lanjut ya Pak, karena bagaimanapun sebelum nanti jadi biasanya kami di asosiasi akan kembali dimintakan pendapat dan pandangan. Nah, tetapi semua masukan sudah kita sampaikan dari sisi aspek positif maupun negatifnya, termasuk juga nanti dari sisi permodalan, kemudian dari sisi tenaga ahli, atau mungkin dari sisi aktuaris perusahaan dan sebagainya, itu termasuk juga tanda petik relaksasi ataupun ruksoh yang kita mintakan ya Pak, ya misalnya boleh share service, mungkin juga boleh penggunaan SDM yang sama, atau mungkin penggunaan ruang kerja yang sama, atau apapun lah, co-branding dan sebagainya, itu juga kita sampaikan sih Pak Edi. Intinya adalah bahwa asosiasi menyampaikan seluruh aspirasi baik dari unit syariah maupun dari yang sudah beroperasi secara penuh, yang hasil pemisahan unit syariah, karena kita bisa fair. Asosiasi tentu berdiri di antara kepentingan seluruh anggota. Kita tidak hanya mementingkan bagi yang mau lahir, tapi jangan sampai abang kakaknya yang sudah lahir duluan terabaikan. Jangan sampai gara-gara memikirin anak yang ibaratnya seorang ibu sedang hamil, anak yang mau lahir, lalu kakak-kakaknya yang baru infant juga dibiarin, ya nggak ada yang ngurusin. Ya kasihan, ini Pak Hilman tadi ngasih jempol 2. Jadi jangan sampai nggak dipikirin gitu, kasihan banget nanti yang ada anak bayi lahir tapi kakak-kakaknya malah nggak sehat, atau malah stunting lagi jadinya gitu. Kira-kira gitu Pak Edi. Baik. Karena kalau dengan media kita kan bahasanya mesti provokatif, jadi ya kita ikutin Pak gitu Pak. Baik Pak Erwin, ditahan lagi Pak komentarnya. Bapak udah bisa baca ada pertanyaan mungkin, jadi biar disiapkan jawabannya di sesi nanti. Nah, saya akan beralih ke Pak Paul. Pak Paul Kartono, apa kabar Pak? Baik Pak Edi. Pak Paul ini teman lama juga enggak, teman baru juga enggak. Artinya dari sebelum di perusahaan yang sekarang masih di induknya, ini Pak Paul sudah pernah join sama kita di media asuransi dalam webinar waktu itu ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Terima kasih Pak Paul. Nah sekarang gini Pak Paul, Pro Syariah ini adalah JV pertama yang spin off ya Pak.
dan kemudian masih tetap yang terbesar. Jadi terbesarnya memang di bawah dari zaman waktu masuk unit syariah. Nah, kita tahu bahwa setahun yang lalu lah, ini jadi masih anget nih, ulang tahunnya baru berapa ya? Baru 7 hari yang lalu kira-kira ya Pak Pol ya, tanggal 5 April. Jadi Pak Pol mungkin bisa flashback sedikit nih Pak. Ketika kemudian perusahaan syariah itu dilahirkan, di spin off tahun lalu itu, mungkin ada selain alasan klasik, ada alasan tertentu Pak yang melatar belakangi Pro ini kemudian oke, kita spin off dan milihnya ada kemarin nih tahun lalu. Silakan Pak. Ya. Oke, makasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau cerita sedikit nih, kalau kita flashback. Jadi ini bukan perjalanan yang singkat ya, sampai akhirnya kita memutuskan untuk spin off untuk menjadi yang pertama. Jadi memang unit usaha syariah dari Prudential itu sudah yang paling besar. Kita sudah punya lebih dari 500.000 peserta. Kemudian kita juga sudah didirikan, UUS-nya itu sudah didirikan dari tahun 2007. Dan kita sudah memimpin pasar asuransi jiwa syariah ya, dari jumlah aset dan dana tabaru dan lain sebagainya. Nah, kita melihat kita benar-benar go deep. Jadi banyak juga, meskipun di kita sendiri juga, kemudian juga banyak teman-teman juga yang melihat bahwa unit usaha syariah itu sebenarnya sama aja gitu loh dengan asuransi konvensional. Tapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, sebenarnya potensi dari asuransi jiwa syariah ini sebenarnya unlimited. Kita tahu sendiri bahwa penetrasi dari asuransi itu masih di bawah 10%, anggaplah 10%. Kemudian penetrasi dari syariah sendiri pun masih 9%, 10%. Jadi anggaplah 10 kali 10, 1%. Jadi yang benar-benar asuransi syariah itu penetrasinya 1%. Jadi itu masih besar sekali peluangnya gitu loh. Bahkan kita kontak dengan para penjual juga bilang bahwa kalau kita tawari syariah mah kita nggak ada pesaing. Kita marketnya masih terbuka sangat luas. Dan kalau kita lihat juga lebih dalam, kita lihat dari segmentasi dari potensi nasabah Muslim ya, kita negara Muslim terbesar di dunia, itu sebenarnya di dalamnya lagi ada berbagai macam segmen nasabah Muslim. Yang pertama adalah golongan yang apatis. Nah ini berdasarkan research yang kita lakukan dari Kadens. Ya, ini apatis, jadi spiritualnya rendah, pokoknya apa aja lah pokoknya yang bisa didapat. Nah, kemudian meningkat lagi golongan rasionalis. Golongan rasionalis ini lebih mengarah kepada economic value. Nah, jadi apa sih untungnya? Untung rugi segala hal, sesuatu dihitung dengan untung ruginya. Nah, kemudian ada juga segmen universalis. Ini kurang lebih angkanya presentasenya sekitar 20 sampai 25 ya, tahun 2014, tahun 2020 yang apatis itu semakin berkurang. Jadi kondisi ekonomi membaik, otomatis akan menjadi rasionalis dan universalis dan juga konformis. Nah, ini yang jadi persentasenya kurang lebih seimbang. Universalis itu adalah kelompok orang yang sudah melihat bahwa nilai ekonomi bagus, tetapi kalau ada yang lebih religius, lebih sesuai dengan ajaran agama, itu lebih baik. Karena ada sifat-sifat yang universal, yang saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah konformis. Ya, pokoknya harus yang sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak mau. Nah, selama kita masih menjadi unit, itu yang tergarap hanya yang rasionalis, sedikit yang universalis. Kita berharapkan bahwa dengan adanya spin-off,
kita juga bisa menggarap pasar yang konformis dan pasar yang universalis. Nah, ini sebenarnya kita melihat juga bahwa peluang bisnis itu masih sangat besar, dan kita mesti berani lah gitu. Kita mesti berani untuk komitmen kita nyebur ke pasar yang masih besar ini, masih blue ocean. Nah, kemudian juga kita juga mendukung, kita juga sudah komit bahwa kita mendukung pertumbuhan ekosistem dengan basis syariah. Kita lihat bahwa kita ekonomi syariahnya, apalagi pasar keuangannya itu masih kalah dengan negara tetangga. Padahal kalau kita lihat jumlah penduduk kita 5 kali lipat yang Muslim lebih daripada tetangga itu. Gitu loh. Nah, ini kita lihat bahwa dengan adanya semakin banyaknya pasar finansial atau perusahaan finansial yang bergabung di ekosistem syariah, ini akan pasti meramaikan dan mendukung juga ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ya kita juga pasti dengan sama-sama dengan OJK pada saat itu juga kita komit, kita mau menjadi contoh karena kita sudah yang terbesar, kita mau menjadi contoh buat yang lain juga bahwa kita bisa, dan kita komit, kita melihat bahwa peluang bisnis itu masih besar dan kita bisa buktikan. Oleh karena itu kita sama-sama dengan OJK juga untuk menjadi percontohan bahwa kita menjadi spin-off. Itu sih kurang lebih Pak Edi untuk background-nya. Ya, itu prosesnya berapa lama Pak Paul untuk sampai ke benar-benar ini spin-off itu? Prosesnya itu lama Pak Edi. Jadi maksudnya proses itu sudah mulai dari begitu Undang-Undang 40 keluar 2014 itu, kita udah, ya saya juga belum join sih waktu itu, tapi kita udah mulai berproses. Jadi kita masih berproses, kemudian juga aturan-aturan kan juga terdevelop. Kalau kita lihat ada POJK 67, ada 69, ada draft yang belum jadi juga akhirnya gitu loh. Ada juga PP3, ada mengenai permodalan dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang persiapan ya pasti kita mulai persiapan itu dari tahun 2014. Tapi kita mempersiapkan itu bersama juga dengan kita melakukan studi, melakukan riset satu persatu, dan sampai akhirnya kita meyakinkan untuk spin-off. Jadi ini mengkonfirmasi yang disampaikan Pak Erwin tadi bahwa tidak ada yang dadakan, itu prosesnya selalu perlu waktu yang mungkin cukup agak lama ya. Kalau kita lihat dari 2016, 2014 undang-undangnya ada, mungkin 2016 mulai jalan dan seterusnya, peresmiannya di 2022 itu kan memang waktunya lebih dari 5 tahun ya Pak Paul. Jadi kita berharap ini teman-teman yang masih saat ini masih unit syariah, persiapannya ayo dikejar, karena tadi Bu Dewi menyampaikan deadline benar-benar date-nya itu adalah di 2026 kan, tinggal 3 tahun kurang malah gitu kan. Nah Pak Paul, apakah ada perbedaan gitu sebelum unit syariah, sebelum spin-off ini, jadi ketika masih unit syariah dengan sekarang menjadi entitas sendiri? Tentu beda lah Pak Edi ya. Jadi kalau saya ibaratkan tuh seperti inilah. Maksudnya kita masih tinggal di rumah orang tua atau kita tinggal di rumah kakak kita gitu ya. Itu dibilang, oh kita bisa tidur nyenyak nggak? Bisa. Kita bisa makan nggak? Oh bisa, kita nggak kekurangan makan. Kita bisa pergi-pergi nggak? Oh bisa. Nah tapi tetap ada hal-hal yang berbeda lah kalau kita punya rumah sendiri ya. Nah itu sih yang perbedaan. Nah diantaranya nih kalau dalam wujud konkretnya itu yang pertama adalah bahwa kita memiliki satu brand sendiri. Kita memiliki brand yang berbeda. Kita bilang bahwa kita adalah Prudential Syariah, sehingga aset-aset kita pun juga aset-aset dari branding yang berbeda. Kita punya sosial media yang
berbeda, kemudian kita juga punya followers yang tidak sama lagi, kita punya loyal market. Jadi ya market loyal itu maksudnya begini, ada orang yang customer yang wah saya follow yang syariah aja, saya follow yang konvensional. Ada saya yang follow dua-duanya. Nah, itu sudah bisa tersegmentasi dengan baik gitu loh. Kalau dulu satu aset, oh kadang postingnya mengenai ini, habis itu besok postingnya mengenai yang lain. Jadi kan customer itu perasaannya dimainkan gitu loh. Nah, dengan ini kita udah bisa lebih bagus. Kemudian juga asuransi jiwa syariah kita bukan cuma bisa segmen yang berbeda dari hal religionnya, tapi dari hal genrenya, apakah yang muda atau yang lebih senior dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga miliki, sekarang kita baru setelah spin off itu kita bisa menyadari bahwa brand kita itu berbeda dan ternyata disukai juga oleh publik. Nah, itu yang beda. Kemudian juga kita bisa punya strategi sendiri dan kita lebih berani untuk eksperimen di dalam segmen-segmen yang selama ini belum tergarap. Kurang lebih itu sih Pak Edi. Nah, eksperimen segmen yang belum tergarap, apa rencana strategis tahun ini Pak? Bisa ada yang sudah bisa dibagikan Pak? Ini nih, kita punya 3 rencana strategis ya. Yang pertama itu adalah mengenai inovasi. Jadi kita menciptakan produk-produk atau pilihan solusi yang lebih lengkap dan beragam kebutuhan. Kita jadi sudah memiliki produk yang digital yang sangat murah. Kita punya produk untuk mass market, affluent market. Kita juga memiliki produk yang tradisional ada, unit link juga ada, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai inovasi. Kita juga melakukan digitalisasi. Kita tahu bahwa literasi kita juga masih kurang. Kita membuat yang namanya Syariah Knowledge Center, dan kita kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan ya, dan juga dengan ASI. Kita buat roadmap-nya, kita buat literasi dari hal yang kompleks sampai dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Kita lihat bagaimana kajian mengenai kehalalan satu produk atau bagaimana relasinya dengan fatwa, itu kita masukkan semua di dalam Syariah Knowledge Center. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah kita punya strategi kolaborasi. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu adalah satu ekonomi yang sifatnya kolaborasi dalam ekosistem. Jadi itu kita harus maju bersama-sama. Ekonomi syariah itu prinsipnya adalah maju bersama-sama. Oleh karena itu kita melakukan beberapa kolaborasi. Kolaborasi dengan ASI udah pasti, kita meluncurkan blueprint ya, asuransi jiwa syariah. Kemudian kita juga punya kolaborasi dengan PBNU, dan ini juga salah satu milestone terpenting kita, bahwa kita sudah menjalin kerjasama dengan PBNU, dan kemudian kita juga meningkatkan literasi dengan ikut beberapa festival, dan juga kita juga melakukan literasi sharing dengan para mahasiswa, dan juga melakukan literasi umum di Jogja, di Padang, di Aceh. Nah, ini yang kita sudah lakukan sih. Jadi itu adalah strateginya. 1, inovasi, 2, digitalisasi, 3, kolaborasi. Pak Pol, ini pertanyaan terakhir sebelum saya beralih ke pembicara berikutnya, yaitu Pak Hilman. Ya. Kan dari tadi Pak Erwin juga Pak Pol bicaranya adalah peluang besar gitu ya. Tapi kan hidup ini nggak seperti papan setrikaan yang lurus mulus gitu kan Pak Pol. Jalan aja ada naik turun, ada yang bolong, ada belokan. Nah, kalau tadi bicara tentang peluang, sekarang ada nggak tantangan bagi asuransi syariah nih, pengalaman dari Pro Syariah setelah spin off? Apa ada tantangannya dalam mengembangkan industri ini, Pak? Nah, banyak.
Banyak, Pak Edi, menurut saya. Jadi yang pertama adalah tantangan paling besar udah pasti literasi ya. Jadi literasi keuangan belum tinggi, literasi syariah belum tinggi, apalagi literasi keuangan syariah itu masih sangat sangat kecil. Jadi bahkan umat Muslim pun tidak semuanya tahu bahwa ada asuransi syariah. Jadi mereka belum benar-benar terliterasi bahwa ada nih loh solusi untuk perlindungan yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itu pun belum terliterasi. Demikian juga dengan literasi di dalam tenaga penjual kita, tenaga pemasar, dan juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang benar-benar mengerti asuransi syariah masih sangat terbatas. Jadi sangat banyak, ini saya buka terus terang, sangat banyak yang mengenai literasi Islam itu sangat banyak orang yang bisa, yang paham fikih dan lain sebagainya, tetapi sangat banyak juga orang asuransi mulai banyak yang mengerti aspek dari teknikal, tapi yang mengerti dari aspek teknikal asuransi syariah sangat-sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Nah, ini juga yang mempengaruhi tantangan dalam mengembangkan asuransi jiwa syariah, termasuk di dalam regulator, dalam perpajakan, dalam berbagai macam hal. Itu juga sumber daya manusia, saya yakin tetap menjadi tantangan paling besar. Kemudian yang ketiga adalah masih kurangnya juga regulasi dan perpajakan. Jadi kalau kita lihat jumlah fatwa untuk asuransi itu masih sangat terbatas. Kalau di perbankan jauh lebih banyak. Kemudian juga regulasi dan perpajakan itu juga masih ada yang belum simetris. Jadi misalnya dana tabaru itu masih dikenakan pajak. Padahal dana tabaru itu kan sebenarnya untuk membantu sesama peserta, dana hibah untuk membantu sesama peserta. Kemudian untuk pengembalian dana surplus underwriting dan lain sebagainya masih kena pajak seperti kena dividen. Padahal itu kan sebenarnya adalah pengembalian dari kontribusi yang tidak terpakai. Nah, itu hal-hal itu juga yang masih menjadi tantangan lah. Masih ada juga aturan hukum mengenai hukum waris yang belum ada. Jadi kalau di asuransi jiwa seseorang meninggal, apakah uang pertanggungan asuransinya itu menjadi subjek kepada hukum waris? Hukum waris juga masih belum jelas. Jadi kalau di Islam itu ada namanya faraid. Nah, itu bisa subjek tuh faraid kalau kita masuk ke hukum agama. Dan juga ekosistem pendukung lain juga masih kurang, data informasi, kemudian juga teknologi, kapasitas riset dan pengembangan juga masih kurang. Nah, ini adalah challenge-challenge yang kita selalu sampaikan, termasuk juga bahwa kita kalau misalnya spin-off, setelah spin-off kita butuh booster nih. Apa nih boosternya supaya spin-off itu juga nggak jadi ada orang yang nyesel nanti, aduh sebenarnya jangan dulu ya spin-off ya. Nah itu Pak, disampaikan Pak, boosternya yang dibutuhin apa Pak? Banyak Pak, banyak. Ya misalnya kemudahan-kemudahan, atau misalnya inovasi-inovasi alternatif produk. Jadi kita sama-sama membuat produk yang jauh lebih beragam, yang juga sekarang bahkan untuk catching up jumlah produk yang sama dengan konvensional aja masih challenge gitu loh. Apalagi kita mau bikin produk yang lebih inovatif. Kemudian juga kalau ada insentif-insentif, misalnya insentif pajak atau insentif yang lain, nah itu pasti sangat membantu. Belum juga kalau misalnya dari misalnya nih, contoh nih, kalau di Malaysia itu kalau dari BUMN atau BUMD itu diharuskan untuk syariah terlebih dahulu, baru konvensional. Nah, itu kan salah satu booster gitu. Nah, itu sih kurang lebih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Pol. Kita tahan dulu beberapa pertanyaan. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Iliman Simanjuntak.
Pak Ilman. Ya Pak. Nah, Pak Ilman kayaknya udah siap nih untuk memaparkan berbagai hal yang sudah dijalani dan yang rencana akan ke depan nih. Pak Ilman kayaknya saya persilakan aja deh langsung presentasi Baik, Pak. full gitu Pak. Nggak saya potong-potong gitu. Silakan Pak Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat media asuransi ya, yang membuat event ini ya. Makasih Pak Jalil, Pak Aris, dan Pak Edi. Mungkin saya akan mencoba share perjalanan dari Zurich Syariah menjadi full-fledged entity ya. Kalau tadi Pak Paul menyebutkan bahwa Prudential Syariah adalah joint venture pertama di life, mungkin saya perlu tekankan di life insurance. Yeah. Kalau di general insurance, Zurich Syariah adalah joint venture pertama yang melakukan spin-off. Saya mungkin mulai dengan share perjalanan cikal bakalnya Zurich Syariah ya. Oke, baik. Cikal bakal dari Zurich Syariah ini berasal dari unit usaha syariah Adira Insurance, Bapak Ibu, yang dibentuk di tahun 2004. Kemudian singkat cerita, di tahun 2019, itu Adira Insurance diakuisisi oleh Zurich Group. Dan kemudian Adira Insurance itu sendiri berubah nama, rebranding juga menjadi Zurich Asuransi Indonesia di tahun 2021. Nah, sebagai proses bagian dari corporate action ini, pada saat akuisisi dilakukan di tahun 2019, pada saat itu kan Zurich memiliki dua entity dengan license yang sama ya, Adira Insurance dan Zurich Insurance Indonesia. Itu adalah entity Zurich pertama yang ada di Indonesia. Itu license-nya adalah konvensional asuransi umum. Nah, salah satu tentunya harus pilihannya dikembalikan, license-nya dijual. Nah, tapi kami pada saat itu melihat ada pilihan yang lebih baik, yaitu ya sekalian saja kita melakukan spin-off unit usaha syariahnya. Meskipun timeline-nya 2024, kami melihat bahwa ya karena memang Zurich ini serius ingin mengembangkan market asuransi umum syariah di Indonesia, ya kita sebaiknya sekalian kita tunjukkan. Jadi sebagai satu bagian bentuk dari corporate action itu diajukanlah proses untuk spin-off. Nah, kemudian setelah melalui proses spin-off ini, Zurich General Takaful Indonesia atau branding kami menggunakan Zurich Syariah itu bisa beroperasi terbentuk di September 2021 melalui konversi tadi yang entity yang namanya Zurich Insurance Indonesia. Jadi sebelum kita melakukan spin-off, mungkin tadi saya mencoba meminjam istilahnya Pak Erwin ya. Ini kita sebagai yang ngasuh membesarkan bayi, Pak Erwin sebagai bidannya. Nah, ini Zurich Syariah ini kalau bisa dibilang kalau ukuran bayi normal itu mungkin 3-4 kilo, ini Zurich Syariah lahir sudah sekitar 8 kilo lah. Jadi di tahun 2020 aset syariahnya sudah mencapai hampir 1 triliun. Dari sisi kontribusi nomor 3 di industri, pangsa pasar 11%, meskipun memang marketnya sendiri masih kecil ya. Sudah ada 36 produk yang terdaftar, ada cabang-cabang, sales office, kemudian kita sudah bermitra dengan 13 bank syariah, 6 multi finance, dan ada 6 partnership lainnya. Sumber daya manusia juga sudah ada, kemudian kapabilitas operasional sudah ada. Jadi itu memang kami ini tidak memulai dari nol atau memulainya dari positif yang lumayan besar. Dan kalau pada saat kami coba lihat cadangan dana tabaru dari unit usaha syariah saat itu adalah mungkin bisa mendekati lebih dari 20% keseluruhan cadangan dana tabaru industri kita, asuransi umum syariah. Ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan mengapa kami melakukan spin-off. Ini di sini kami menyampaikan. Jadi pada saat melakukan spin-off,
juga tadi kami kami juga hati-hati ya, tidak hanya semata-mata karena semangat, karena aspirasi aja, tapi kami juga melihat ada hal-hal yang sangat mendukung yang menurut kami itu timingnya sangat tepat. Regulasi pertama, dengan adanya regulasi POJK 67 cukup clear, secara garis besar high level peraturan untuk spin off sudah ada. Meskipun nantinya pada saat kami melakukan proses spin-off itu banyak diskusi tektokan yang kami lakukan dengan OJK Syariah untuk menentukan dokumen-dokumen yang tepat. Nanti saya akan share sedikit kenapa begitu. Potensi sudah jelas, 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Kemudian hingga akhir tahun 2020, pangsa pasar asuransi syariah mencapai 7%, hanya 7% bisa saya bilang, dan 86% dari pangsa pasar asuransi syariah itu didominasi oleh produk asuransi jiwa syariah. Jadi semakin menekankan potensi dari asuransi syariah umum ini sangat besar. Dan dari sisi perkembangan ekonomi juga sangat mendukung, di mana aset asuransi syariah tumbuh 22%, kemudian dari sisi asetnya juga 13,5% tumbuh, dan pada seluruh dari hasil pengamatan gitu ya yang kita lihat pada seluruh sektor keuangan syariah itu Indonesia itu menempati peringkat 10 teratas dalam hal total aset. Kemudian adanya pergeseran tren ke gaya hidup halal syariah. Dan mengutip dari IFDI, Indonesia itu menempati peringkat keempat, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya, dan menempati 10 besar di semua kategori dengan peningkatan pada kategori halal food, pharma and cosmetics, dan media and recreation. Dan ditambah pemerintah meresmikan yang namanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Jadi kami melihat saat itu tidak ada alasan buat kami untuk menunda spin-off Zurich Syariah ini. Timingnya tepat. Dan satu lagi adalah yang tadi saya sampaikan, ya kebetulan akuisisi, kebetulan ada 2 entity dengan license yang sama, daripada license kita kembalikan atau kita jual, ya kenapa nggak kita pakai sebagai vehicle-nya kan. Jadi ya semesta mendukung lah pada saat itu juga. Nah tentunya begitu kami punya niat untuk melakukan spin-off, kami harus menentukan strategi pertumbuhannya. Nah, diskusi menarik yang waktu itu saya lakukan juga dengan pemegang saham, dan pemegang saham menanyakan kenapa kita harus spin-off lebih cepat. Ya basically sama tadi, dengan alasan yang tadi, ditambah kami juga dari manajemen menyampaikan keyakinan kami dengan potensi dari asuransi umum syariah ini, sehingga disetujui lah untuk melakukan spin-off. Dan dengan syarat pemegang saham juga memberikan misi ini kepada manajemen. Itu yang menjadi aspirasi kami, yaitu Zurich Syariah ini harus menjadi perusahaan yang mengembangkan pasar secara profitable dan berfokus kepada pelanggan. Saya tekankan pada mengembangkan pasar, bukan hanya mengembangkan pangsa pasarnya Zurich Syariah, tapi kami sangat ingin supaya marketnya sendiri benar-benar bertumbuh. Kemudian pendekatan strategisnya seperti apa? Kebetulan ya dari pengalaman saya di tempat sebelumnya, saya melihat untuk memulai suatu perusahaan baru, memulai dari awal itu kita harus punya fokus. Artinya gini, kita percaya nih dengan potensi-potensi yang ada. Kadang-kadang kan saking excitednya semua mau kita kerjain. Wah ini, wah ini potensi besar. Padahal resources kita terbatas. Dan kami juga memulai waktu itu dengan perusahaan Zurich Syariah ini memulai dengan tim yang tidak terlalu besar. Nah, sehingga kami harus menentukan strategi yang tepat dan juga fokus-fokusnya. Kami menentukan
yang pasti kita harus fokus kepada pelanggan dan kita memastikan ini menguntungkan. Jadi kami memang sudah ingin dari tahun pertama perusahaan ini sudah profit. Dan itu juga menjadi salah satu penekanan dari OJK Syariah waktu itu saya ingat. Pada saat diberikan license ini, dari OJK Syariah menyampaikan, Bapak Ibu kami memberikan izin, tapi tolong pastikan aset perusahaan tetap bertumbuh, profitability tetap terjaga, solvability tetap terjaga. Karena memang kebetulan kan Zurich Syariah ini dari sisi kontribusi nomor 3 di industri. Kalau sampai performance-nya Zurich Syariah turun signifikan, tentunya akan ada dampak juga ke industri secara keseluruhan. Nah, dan kita fokus terhadap distribusi, channel-channel distribusi yang menurut kita akan memberikan hasil lebih cepat. Jadi fokus pada mitra bisnis yang mengoptimalkan renewal. Jadi kan kita karena portofolionya ditransfer kan. Kemudian juga menciptakan kemitraan baru di sisi digital. Kemudian meningkatkan produktivitas agent. Agent ini merupakan salah satu channel yang menurut kami potensinya sangat besar. Hanya memang harus serius untuk menggarapnya. Mungkin dari sisi life lebih berpengalaman daripada di asuransi umum. Kemudian juga yang pasti akuisisi pelanggan dan manajemen data, kita harus mengutamakan layanan melalui digitalisasi dan juga menyederhanakan proses bisnis. Jadi fokus utama kami pada saat itu di bagian bawah adalah inovasi, pelanggan, simplifikasi, dan kami melakukan pendekatan One Zurich. Zurich Indonesia ada 3 entiti, ada asuransi umum konvensional, asuransi umum syariah, dan asuransi jiwa konvensional. Dengan pendekatan One Zurich akan lebih kita punya leverage lebih besar untuk entiti yang baru gitu. Jadi kita butuh kerjasama lah dengan kakak-kakaknya. Mungkin saya coba share, tadi juga ada pertanyaan berapa lama sih proses spin-off. Kami proses spin-off yang kami lakukan sekitar 1,5 tahun, Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu akuisisi di November 19 selesai, akuisisi Adira. Di tahun 2020 langsung pandemi ya. Tapi itu tidak tidak memperlambat secara signifikan sebenarnya. Hanya kita waktu itu perlu penyesuaian aja dalam hal diskusi dengan OJK yang tadinya bisa tatap muka ketemu, jadinya harus secara online. Jadi hanya ada sedikit hiccups di awal-awal, tapi kemudian bisa berjalan. Jadi mulai dari November 2019 akuisisi Adira, kemudian oleh Zurich, kemudian di bulan Maret tahun 2020 ZII mengajukan permohonan untuk konversi izin perusahaannya dari konvensional menjadi perusahaan asuransi umum syariah. Di Oktober tahun 2020 ZAI yang merupakan induk perusahaan kami yang tadinya unit usaha syariahnya akan di spin off dan akan ditransfer, menyampaikan rencana kerja spin off ke OJK. Desember 2020 OJK memberikan persetujuan atas rencana kerja spin off, dan April 2021 ZII mengalihkan seluruh portofolio konvensionalnya ke ZAI. Karena di ZII sendiri portofolio konvensionalnya harus bersih sebelum ini bisa ditransfer yang portofolio syariah. Di April tahun 2021 terjadi perubahan struktur kepemilikan. Di situ ZAI mengakuisisi ZII sehingga kepemilikan ZAI sebesar 99% lebih di ZII. Kemudian ZII mendapatkan izin syariah dan resmi berubah menjadi ZGTI, Zurich General Takaful Indonesia, itu di bulan Juli 2021. Dan kemudian proses portofolio transfer dilakukan, ZAI mengalihkan portofolio syariah ke ZGTI dan ZGTI sendiri mulai beroperasi di September 2021. Lumayan panjang, 1,5 tahun, tapi itu 1,5 tahun yang sangat padat, Bapak Ibu. Itu diskusi dengan Bapak Ibu di OJK sangat intens karena banyak hal yang perlu didiskusikan. Mungkin saya perlu kasih share kenapa jadi lumayan agak cukup panjang, diskusinya lumayan banyak karena
kalau case-nya Zurich Syariah ini agak unik. Kalau kita lihat di POJK 67 disebutkan bahwa option untuk melakukan portfolio transfer ini pada saat spin-off itu adalah dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah ditransfer ke entity asuransi umum syariah yang existing, yang sudah ada. Yang kedua adalah ditransfer ke entity asuransi umum syariah yang baru dibentuk. Nah, Zurich Syariah itu hybrid sebenarnya, in between. Kita dibilang perusahaan baru juga bukan, tapi kalau dibilang perusahaan existing juga bukan syariah license-nya. Jadi kita adalah entity-nya tidak baru, tapi license-nya yang baru. Nah, itu di POJK 67 tidak spesifik tuh disebutkan, sehingga untuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, waktu itu diskusi dengan OJK bolak-balik, ada beberapa yang harus dimodifikasi. Sampai akhirnya kami mendapatkan persetujuannya. Kemudian mungkin saya share kinerja pasca spin-off. Bapak Ibu, dengan salah satu hal yang menurut kami sangat meyakini bahwa kalau memang kita yakin dengan potensi asuransi industri asuransi syariah ini, kami sangat mendukung yang namanya spin-off lebih cepat. The earlier the better. Karena ya kalau memang kita yakin, ya kita harus menggarap ini dengan serius. Karena kalau tidak digarap dengan serius, saya sih cukup yakin pertumbuhannya akan tidak eksponensial atau kurang cepat lah, kurang accelerated. Nah, dan tahun 2022 karena tahun September 2021 kami spin off, jadi 2022 itu adalah tahun pertama kami beroperasi secara full. Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa kami menjalankan tahun pertama yang cukup kuat, yang cukup berhasil. Peringkat dilihat dari kontribusi bruto, kami naik dari peringkat 3 menjadi peringkat 2. Aset yang tadi sekitar 1 triliun naik menjadi, yang sebelumnya sekitar 1 triliun menjadi 1,3 triliun. Pangsa pasar agak naik, tapi marketnya sendiri juga berkembang. Tadi saya menyampaikan bahwa kami memulai dengan SDM yang tidak terlalu banyak, ada 58, tapi kami punya tim yang sangat solid. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu. Timnya harus solid. Semua timnya juga harus punya keyakinan bahwa potensinya ini real. Dan kalau kita garap dengan serius, ini akan produktif. Kami bermitra dengan 10 bank syariah yang tadinya, jadi bertambah kemitraannya, 7 mitra digital, 5 asosiasi travel, dan 400 agen perjalanan. Bapak Ibu, ini yang namanya portofolio transfer juga mungkin saya menambahkan tidak semudah langsung dari yang tadinya onboarding dari yang tadinya unit usaha syariah langsung ke entity-nya, harus melalui proses daftar ulang produk, harus melalui proses kita daftar ulang perjanjian PKS, harus diulang lagi semua. Makanya itu prosesnya jadi cukup panjang juga. Kemudian juga di tahun 2022 mungkin saya melihat, mungkin saya perlu menambahkan bahwa kadang-kadang ada orang yang bertanya, apa sih yang membedakan produk asuransi umum konvensional dan syariah? Saya selalu menjawab yang jelas berbeda itu akadnya. Akan tetapi orang kan bertanya sebenarnya dari sisi benefit sama nggak sih? Ya bisa dikatakan sebenarnya hampir semua produknya benefitnya sama, covernya hampir sama. Tapi ada satu produk yang itu khusus hanya punyanya asuransi syariah, yaitu travel umroh dan haji, itu hanya bisa di cover oleh asuransi umum syariah. Dan itu juga menjadi salah satu fokus kami. Tadi yang saya sampaikan bahwa kami itu fokus memulai dengan fokus di beberapa channel. Nah, kebetulan juga ini tadi saya bilang semesta mendukung juga. Di awal tahun 2022 itu pertama kali perjalanan umroh dibuka.
Dan kami selama tahun 2021 juga mempersiapkan ini, bekerja sama dengan dengan mitra agen maupun asosiasi travel. Begitu dibuka, kami cukup dipercaya oleh cukup banyak penyelenggara travel ini. Jadi pada saat itu kami mungkin lebih dari 20% perjalanan umroh itu di cover oleh Zurich Syariah. Dan di semester 1 2022 itu kami membayarkan klaim sebesar 7,2 miliar. Kebanyakan itu karena cover dari COVID. Yang buat kami ini memang lumayan biaya klaim yang cukup besar, tapi menurut kami ini satu moment of truth di mana kita juga bisa mempromosikan perlunya asuransi umum syariah. Kemudian kami juga melihat literasi inklusi itu juga masih sesuatu yang perlu terus dilakukan terus. Nah, sehingga kami melihat salah satunya adalah kita perlu berinovasi dengan produk-produk baru yang bisa bisa jadi eye catching gitu kan. Nah, kami membuat asuransi parametrics indeks cuaca syariah untuk petani kopi, dan ini yang pertama kali di Indonesia. Pilot project kami telah melindungi lebih dari 1.500 petani kopi di Aceh. Dan kami, alhamdulillah kami meraih penghargaan asuransi umum syariah terbaik tahun 2022 dari Media Asuransi. Ini ada juga angka kontribusi kami Bapak Ibu secara pertumbuhan 2021 dan 2022 cukup besar, 43%, dan itu menyebabkan juga secara mix dari portofolionya di Zurich Indonesia asuransi umum yang tadinya syariah hanya 7%, naik jadi 10%, naik jadi 12%, kemudian jadi 15%. Jadi ini sangat membuktikan bahwa potensi itu memang ada dan besar. Bagaimana ke depannya 2023 dan ke depan? Industri asuransi syariah masih diproyeksikan tumbuh sekitar 9-11%, tapi kami sendiri memiliki ekspektasi seharusnya bisa lebih dari itu. Yaitu tadi karena potensinya yang sangat besar. Tapi memang kami menyadari bahwa untuk mengembangkan pasar atau menumbuhkan pasar market industri asuransi umum syariah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi harus bekerja sama di ekosistem syariah, saling membantu untuk bisa mengembangkan ini. Makanya kami terus membuka kerjasama dengan bank-bank syariah, multi finance syariah, digital partnership, agregator syariah, yang punya visi yang sama. Kami mencoba menjalin kerjasama. Fokus utama karena di tahun pertama itu masih kita cukup berhasil, kita masih pakai fokus yang sama, simplifikasi, inovasi, fokus pada peserta atau pelanggan dan One Zurich Indonesia. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Hilman Simanjuntak atas ceritanya, berbagi pengalamannya selama mulai dari persiapan sampai setelah spin-off ini. Tadi in between ya Pak, jadi disebut spin-off full juga enggak, disebut konversi full juga enggak, jadi in between ya Pak. Dan hasilnya adalah sekarang di market nomor 2 ya Pak, terbesar ya. Nomor 2 terbesar, luar biasa sekali. Saya pengen bertanya langsung, tapi kayaknya sudah ada yang chat ini. Jadi Pak Erwin Nukman, mohon izin Pak, ini ada Pak Dadi Pak, dari JMA Pak. Ini Pak Erwin, pertanyaannya terkait dengan peran dari AAS ini Pak. Yang pertama, bagaimana peran AAS ini dalam pendampingan UUS yang akan spin off? Yang kedua, minta komentarnya nih Pak, dari Pak jadi tentang kayaknya ada kekosongan fatwa DSN MUI dalam proses spin off ini. Fatwa apa yang paling urgent menurut Bapak? Dua itu Pak Erwin, silakan Pak. Baik. Yang pertama barangkali kalau ditanya bagaimana kami mendampingi atau melakukan pendampingan terhadap unit syariah yang akan melakukan pengurusan unit syariah, kami tidak terbuka Pak, karena biasanya masing-masing perusahaan itu kan punya strategi masing-masing. Tetapi kami membuka diri karena mungkin kalau Pak Hilman ini saksi hidup ya Pak. Pak Hilman sebelum proses terjadi ibaratnya sowan dulu ya Pak, istilahnya gitu. Gitu ya. Artinya kita memberikan beberapa alternatif. Tidak berarti kita melakukan pendampingan seperti apa, tetapi artinya tentu
apa yang bisa kami bantu di asosiasi kita lakukan, karena tentu atas nama asosiasi tanda petik lebih diterima di regulator ya Pak. Jadi mungkin Pak Hilman menjadi salah satu saksi ya Pak, karena bukan cuma Pak Hilman, ada beberapa perusahaan juga yang sudah proses tapi tidak kita sebutkan di sini ya Pak. Artinya kalau memang ada unit-unit syariah ataupun yang memang berpikir untuk tidak melakukan spin-off dalam arti melakukan pengalihan pun juga ada berkomunikasi atau beraudiensi dengan kami Pak di asosiasi. Jadi kalau secara terbuka mungkin tidak kami lakukan secara terbuka, tetapi dari sisi courtesy, kemudian diskusi secara langsung ya Pak, one on one, baik yang secara fisik waktu dulu Pak Hilman juga datang, ada juga yang secara online, ya itu kita lakukan Pak. Jadi apa yang dilakukan di asosiasi kami sangat terbuka untuk membantu anggota Pak, baik yang memutuskan untuk mendirikan ataupun melakukan pengalihan ataupun berpikir untuk mencari partner yang sesuai Pak, misalkan mau ada ibaratnya mau jual beli dan segala macam, atau mungkin mau dialihkan kepemilikan, itu juga kami melakukan pendampingan Pak. Kemudian yang kedua tadi tentang fatwa, sebenarnya kalau dibilang kekosongan fatwa ini barangkali memang kita balik mundur nih Pak, mungkin karena kita masuk ke dalam ranah muamalah, ini kacamata saya pribadi ya Pak, belum tentu benar juga, tetapi kacamata pribadi sepanjang tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang diharamkan atau tidak ada yang dilarang, maka segala sesuatu diperkenankan Pak. Contoh misalnya dalam hal pemisahan unit syariah ini atau spin-off, ya kalau memang tidak ada aturan yang melarang atau mengharamkannya, ya berarti ini sebenarnya diperkenankan. Kita mundur ya Pak, 2001 baru ada pertama kali fatwa. Perusahaan asuransi syariah pertama kali ada tahun 1994, artinya terjadi tanda petik kekosongan 7 tahun. Bukan berarti itu tidak diperkenankan, artinya boleh saja, tetapi begitu fatwa keluar, baru rambu-rambunya lebih diatur. Jadi mungkin terlepas dari ada tidaknya fatwa, asosiasi sudah mengajukan beberapa permintaan fatwa Pak, termasuk salah satunya penegasan tanda petik ya Pak. Kalau spin-off saya kira itu hal yang bagus, positif, tetapi tanda petik tadi, tanda petik pemaksaan konsolidasi. Nah, ini yang penting kita sedang mintakan ke Dewan Syariah Nasional, Pak. Kalau misalnya spin-off bukan karena terpaksa, saya kira tidak perlu fatwa, Pak. Ya. Mungkin barangkali sama nih, Pak. Ketika nikah tidak dipaksa kan tidak perlu fatwa ya, Pak. Tapi kalau kita tanda petik nikah dipaksa, nah ini mungkin baru perlu fatwa. Nah, ini yang kayak gini-gini yang kita coba kita coba komunikasikan ke Dewan Syariah Nasional. Jadi terkait dengan pemisahan unit syariah atau spin-off ini juga kami komunikasikan. Kalau dulu dengan IKMB Syariah kita lakukan secara rutin, kalau dengan Dewan Syariah Nasional juga belum lama, baru pekan lalu kita juga berkomunikasi di BPH, rapat BPH di Dewan Syariah Nasional Pak, terkait juga tentang spin-off juga. Jadi saya kira kami tetap meminta masukan kepada anggota, kalau memang ada yang kurang atau apa yang perlu dibutuhkan, tentu kami menerima dan menampung dan juga menyalurkan aspirasi segala permintaan yang dari OJK, regulator, ataupun kebalikan dari bawah ke atas dari asosiasi kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait Pak. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan Pak. Terima kasih Pak Erwin. Saya ke Pak Hilman terlebih dulu. Pak Hilman, ini menyambung pertanyaan tentang fatwa ini kan. Kalau Pak Dadi merasa ada kekurangan fatwa dan tadi dijawab Pak Erwin seperti itu. Dari pelaku nih Pak Hilman, butuh fatwa apa lagi nih Pak untuk pengembangan ke depan? Mungkin kalau menurut saya terkait dengan fatwa itu menurut saya menjadi diskusi yang harus selalu terbuka, Pak. Jadi kondisi market, industri juga kan sangat dinamis. Jadi dan belum tentu kebutuhan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain sama kan. Jadi itu menurut saya ada kita melihat dari kebutuhan yang ada. Kalau dari Zurich Syariah sendiri saat ini kami dengan hasil yang kami dapatkan di tahun pertama yang cukup kuat, kami melihat ya fatwa yang ada ya masih cukup. Kita belum tahu nanti ke depannya apakah ada fatwa yang benar-benar dibutuhkan seperti tadi Pak Erwin sampaikan. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kita membutuhkan fatwa itu, Pak. Jadi ya dan itu menurut saya akan lebih efektif kalau diskusinya dikawal atau dibantu oleh asosiasi. Ya mohon dibantu Pak Erwin. Terima kasih Pak. Jadi izin Pak, saya menambahkan boleh kalau diterangkan Pak Edi. Ya, Pak. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 4 2023, Undang-Undang PPSK,
ini kita bisa balik nih Pak. Kita minta dulu fatwa dulu ke Dewan Syariah Nasional. Nah, sesuai dengan PPSK, setiap fatwa DSN itu harus dijadikan hukum positif, Pak. Oh. Kalau kemarin kan kebalik, Pak. Biasanya kadang-kadang nggak seimbang ya, Pak. Fatwanya bilang begini, undang-undangnya bilang begini. Nah, ini nggak matching nih. Nah, dengan adanya undang-undang PPSK, ini kita pakai, kita minta kemarin beberapa, termasuk ini kami sampaikan kepada anggota, kita minta fatwa ke Dewan Syariah Nasional. Kita minta fatwa kalau yang namanya kawasan industri halal, yang namanya ekosistem, yang namanya sukuk, itu boleh nggak sih pakai yang non syariah? Ya, kata-katanya tuh kita mintanya sih harus syariah gitu Pak, kata-katanya gitu Pak. Jadi kalau nanti sukuk, oke lah, underlying-nya kita abaikan lah Pak. Tapi sukuk dengan kurang lebih 1.200 triliun, asumsi kira-kira 1.000 triliun dipakai untuk infrastruktur. Pak Hilman, asuransi umum saat ini kalau misalnya kita 1 per mil aja Pak, ya, kita tinggal ibaratnya udah nggak usah ngambil piring orang lain, itu udah hidup kita sendiri Pak. Kawasan Indonesia halal ada berapa puluh ribu orang di sana. Kalau misalnya asuransi jiwa, kecelakaan dirinya semua masuk ke asuransi jiwa syariah, Pak Pol udah tinggal nunggu aja ya Pak. Tamu hotel syariah, kalau kita kunci itu semua Pak, itu insya Allah peran asosiasi seperti itu. Dengan demikian insya Allah husnul khotimah ya Pak Edi ya, sebagaimana pernah saya sampaikan ke Bapak, insya Allah kelar semua tugas, tinggal menyampaikan kepada generasi berikutnya Pak Edi. Itu Pak, jadi barangkali momennya pas Pak, ketika semuanya sudah selesai, insya Allah husnul khotimah, ya alhamdulillah insya Allah. Baik, Pak Erwin menutup jawabannya dengan melempar teka-teki yang agak mengkhawatirkan bagi kita pelaku. Karena Pak Edi yang ketakutan, saya yang mau begini, tapi Pak Edi yang ketakutan gitu. Oke, itu biarkan menjadi ini Pak ya, rumor di media ya Pak. Betul, oke Pak Erwin, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf nih, ini kayaknya waktu juga batasi kita. Jadi pertanyaan terakhir dari Pak Dadi untuk Pak Pol nih, Pak Pol. Pertanyaannya yang pertama, berapa potensi asuransi jiwa syariah dalam 5-10 tahun ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pro Syariah membagi segmen pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia dan kue terbesar di mana? 2 itu Pak Pol, silakan Pak. Oke. Yang pertama potensi 5-10 tahun. Itu saya ada research, saya nggak bawa nih researchnya, tapi ada research bisa dilihat aja. Bahwa kalau pada saat GDP per kapita itu menyentuh $5.000, pada saat itu maka demand mengenai asuransi akan meningkat 3 kali lipat. Sekarang itu Indonesia ada di angka 4.400 kalau nggak salah. Jadi 5.000 itu bangsa 2-3 tahun lagi. Nah itu sebagian besar akan didominasi oleh asuransi syariah. Tadi Pak Erwin udah sampaikan tuh, kalau asuransi untuk hotel syariah atau untuk industri-industri halal. Belum lagi kalau misalnya lihat asuransi kesehatan. Kita lihat aja bahwa saya kemarin baru meeting sama Dompet Duafa. Dompet Duafa itu punya 7 rumah sakit. Belum lagi kalau dilihat rumah sakitnya Muhammadiyah, NU, itu ada ratusan rumah sakit. Kalau kita buat produk yang khusus untuk asuransi kesehatan yang bisa cashless di rumah sakit ekosistem syariah, itu berapa orang yang akan beli? Dan jelas kontribusinya jauh lebih murah daripada any rumah sakit. Karena itu masih dalam kontrol ya. Kalau kita lihat kan kalau asuransi kesehatan itu kan kontrol. Kalau asuransi kesehatan yang bisa dipakai di luar negeri, mungkin harganya 2 kali lipat daripada asuransi yang untuk lokal. Kalau asuransi yang hanya bisa dipakai di ekosistem syariah, mungkin bisa bersaing juga dengan BPJS, mungkin sebagai pelengkap BPJS. Nah itu sangat powerful lah, itu unlimited kalau menurut saya potensinya. Kemudian tadi pertanyaan kedua adalah apa tadi? Segmen, membagi segmen. Oh, membagi segmen. Kalau kita lihat kalau dari Prudential Syariah itu kita lihat segmennya tentu kita bagi 3 ya. Jadi ada mass segmen, affluent segmen, sama high net worth. Kemudian di luar dari sosioekonomik, kita lihat tadi dari segmentasi religious segment. Religious segment tadi saya sudah sampaikan, apatis, apa aja lah, nggak peduli. Kemudian rasionalis, yang penting ada nilai ekonomisnya. Kemudian universalis. Universalis itu, oh kalau istilah sehari-harinya nih, kalau syariah nih lebih adem nih, gitu. Tapi ya nggak harus selalu syariah.
kemudian segmen konformis. Pokoknya harus syariah dulu. Nah, itu yang kita lihat bahwa nanti approach-nya kita bisa sampaikan beda-beda. Jadi kita dalam membangun satu produk, kita punya nilai ekonomis, nilai universal, sama nilai religius. Nah, tergantung dari kita mau meng-approach segmen mana, itu yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Kalau misalnya segmen universalis, ya kita sampaikan, oh ini bukan cuma coverage untuk kita pribadi, tapi ini coverage untuk bersama-sama. Kalau ya oke lah kita punya di cover oleh orang lain, orang tua, atau anak, atau siapa, keluarga. Tapi kalau ada saudara kita atau teman kita yang sedang kesulitan, masa kita diem aja. Nah, dengan asuransi syariah ini kan kita bisa saling membantu. Nah, itu adalah nilai-nilai universal. Nah, itu adalah approach-approach yang kita lakukan untuk masing-masing segmen. Gitu Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Pol. Dan jawaban Pak Pol ini adalah menandai berakhirnya sesi kedua webinar kita pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak dan Ibu peserta, jika ada usulan isu apa dari asuransi syariah yang perlu kita lakukan, buatkan seperti ini, silakan. Chatnya masih terbuka, chat aja di situ usulan-usulannya. Tapi Bu Dewi juga sempat menyampaikan usulan di sesi pertama ke Pak Aris bahwa ada beberapa tematik yang mungkin perlu kita lakukan garap. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau diusulkan. Memang dari saya langsung usulkan Pak. Silakan Pak Erwin. Undang-undang Cipta Kerja yang sudah dijadikan Perpu itu Pak, kalau Bapak baca satu persatunya itu tidak ada satupun kata-kata tentang asuransi syariah Pak. Semua dikunci tentang asuransi tok, penjelasannya hanya tertanggung dan penanggung. Artinya itu mengunci kesempatan bagi asuransi syariah untuk masuk di asuransi penerbangan, transportasi, perikanan, dan sebagainya Pak. Jadi kita mulai provokasi ya Pak, kita buka bahwa itu sebenarnya yang dimaksud itu boleh, nggak usah diuji materi ya Pak, artinya boleh syariah juga masuk nanti. Oke Pak Arwin, terima kasih Pak insight-nya Pak. Jadi ini luar biasa sekali yang mungkin kita agak ini ya, agak abai gitu, agak lepas dari perhatian kita selama ini. Makasih Pak Erwin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyimpulkan, tetapi benang merah saja saya ingin tarik dari Pak Erwin, dari Pak Paul, dan dari Pak Hilman Simanjuntak adalah bahwa sesuatu yang dipaksa itu memang nggak enak ya Pak Erwin, Pak Paul, dan Pak Hilman. Jadi dibuktikan bahwa yang dua perusahaan ini bukan terpaksa dan bukan dipaksa, tapi karena menyadari bahwa kebutuhannya, menyadari potensinya. Tadi Pak Erwin berkali-kali menyampaikan bahwa girohnya kalau sudah sampai, ya dilakukan. Dan ini terbukti persiapan dari Undang-Undang tahun 2014 ke 2024, ternyata ada yang sampai sekarang belum siap, tetapi ada yang sudah siap, dan tadi Pak Permana menyatakan mungkin akhir tahun ini akan siap, dan yang Pak Paul dan Pak Iman sudah dilakukan. Mungkin nanti ada yang mungkin akan angkat tangan. Artinya adalah bahwa sesuatu yang direncanakan dengan baik, dan ini memang potensi pasarnya ada, dan atas izin Allah, maka yang terjadi adalah seperti di Zurich Syariah dan Pro Syariah, dengan kinerja 1 tahun pun masih bisa dijaga. Biasanya orang kalau berubah itu mungkin 1 tahun masih bleeding, tapi ini yang 2 ini ternyata membuktikan kinerja bagus. Sekali lagi terima kasih para pembicara, Pak Erwin, Pak Paul, Pak Ilman, dan para peserta yang sudah aktif berinteraksi juga dengan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dalam memandu diskusi pada sesi kedua ini. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya, dan ke depan kita akan lakukan lebih baik lagi. Selanjutnya saya kembalikan pada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Edi, Bapak Erwin Nukman, Bapak Paul Setio Kartono, dan Pak Hilman Simanjuntak. Bapak dan Ibu hadirin semua, dimohon kepada Bapak Ibu silahkan membuka kameranya, karena kali ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan kepada Bapak Ibu, dimohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, dengan ditutupnya diskusi sesi kedua ini, maka berakhir pula webinar asuransi syariah pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan pula kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara ini.
PT Zurich General Takaful Indonesia, PT Prudential Syariah Life Assurance, PT Asuransi Tubuh Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian acara webinar asuransi syariah pada hari ini. Sekali lagi, atas nama media asuransi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara webinar asuransi syariah hari ini. Sampai jumpa kembali di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.